memasuki trimester 3, jadi sebentar lagi bakalan melahirkan. Nah, jadi kami anjurkan supaya ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu dari 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun, madu pun enggak, air putih enggak, air tajin enggak, pokoknya dia real hanya ASI sampai dari 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan dikasih lanjutin dengan makanan bayi kan, baru dikasih makan. Dari 0 sampai 6 bulan nggak usah dikasih makan, Bu. Nah, tapi terus lanjutin terus ASINya sampai 2 tahun. Di sini saya petugas gizi ingin melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu-ibu semua yang sudah memasuki trimester 3. Nah, ibu hamil trimester 3 itu kan sebentar lagi bakalan melahirkan. Nah, jadi ibu kan udah dapat leaflet ya yang saya kasih. Nah, di sini tuh banyak sekali ilmu mengenai ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu tahu nggak ASI eksklusif itu apa? Nggak tahu. Nah, nanti ibu bisa baca di sini dan saya juga bisa ngejelasin. Saat ini ngejelasin sama orang ibu. Dan nanti juga saya akan memberikan materi video yang bisa ibu dengar. Nah, jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa bahan makanan atau minuman, susu formula, ya, air putih, air minum juga enggak, air tajin juga enggak, apalagi madu juga enggak. Jadi 0 sampai 6 bulan itu anak ibu tuh cuman minum ASI aja gitu sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan baru dilanjutkan lagi dengan MPASI, makanan pendamping ASI, dan susunya itu ASINya tetap dilanjutkan sampai usianya 2 tahun gitu. Nah, di sini tuh manfaat ASI itu ada banyak, Bu. Yang pertama untuk bayi, untuk kecerdasan otak, terus kekebalan tubuh juga, terus juga supaya tidak alergi. Kalau susu formula kan malah buat alergi kan. Nah, kalau manfaatnya untuk keluarga atau untuk ibunya sendiri, itu bisa jadi KB, alternatif KB selama 6 bulan. Maksudnya, jadi kita selama 6 bulan itu bisa kayak KB alami gitu loh, yang bisa mencegah kehamilan selanjutnya selama 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan orangnya itu KB. Nah, jadi saya harapkan nanti kalau udah lahiran, ibu langsung kasih ASI. Kebanyakan ibu percaya susu produk merupakan sumber nutrisi yang baik, padahal tidak demikian. Susu produk memberi banyak dampak negatif. 5 di antaranya. Yang pertama, kasein pada susu sapi sudah dicerna sehingga dapat menimbulkan alergi yang disebut intoleransi protein, dapat menyebabkan anemia yang berpengaruh kepada penurunan kecerdasan anak. Alasan kedua, kandungan fosfor yang tinggi membuat kalsium sulit diserap sehingga hanya 25% kalsiumnya yang terserap oleh tubuh. Alasan yang ketiga, susu produk mengandung gula tambahan yang dapat memicu diabetes pada anak yang rentan secara genetik. Keempat, proses produksi memungkinkan susu bertumbuh udara yang merusak lemak susu dan membawa bakteri. Pasteurisasi tidak berhasil membunuh semua kuman. Dinas Kesehatan masih menoleransi sekitar 30.000 mikroba hidup dalam susu yang dipasarkan. Malah, suhu tinggi pasteurisasi membunuh semua enzim baik sehingga hampir tidak ada lagi kandungan berguna dalam susu produk. Dan yang terakhir, kemungkinan alergi pada bayi meningkat. Contohnya, muncul ruam pada kulit, gangguan pencernaan akut, infeksi telinga, dan sebagainya. Memasuki trimester 3 kehamilan. Jadi sebentar lagi ibu bakalan melahirkan. Nah, jadi diharapkan ibu semua nanti anaknya begitu lahir langsung dikasih ASI sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan lain. Tapi nanti setelah 6 bulan baru boleh makan didampingi sama MPASI sampai 2 tahun. Tapi ASINya itu jangan diberhentiin, tetap harus dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, jadi ASI eksklusif itu kan, Bu, itu minum dikasih ASI aja sampai 6 bulan tapi tanpa tambahan makanan lain. Minuman juga enggak, madu juga enggak, air putih juga enggak, air tajin juga enggak. Pokoknya jangan ada makanan atau minuman lain selain ASI. Nah, jadi nanti setelah udah 6 bulan kan dilanjutkan tuh makan, tapi juga dikasih ASI terus sampai 2 tahun. Terus manfaat ASI itu kan, Bu, ada banyak. Ibu bisa baca di sini. Di
pamflet juga ada. Nanti saya juga kasih materinya itu dengan bentuk video ya Bu. Jadi ASI itu banyak manfaatnya untuk bayi itu, untuk kekebalan tubuh juga bisa, untuk kecerdasan bayi, dan juga bisa untuk meningkatkan, menyebabkan alergi itu tidak menyebabkan alergi. Nah, di sini juga ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk menaikkan ASI, seperti daun kasut, bayam, kedelai, kacang hijau, dan juga semangka. Ibu yang udah pernah dulunya ngasih ASI sama anaknya, kan banyak tuh yang susah keluar ASI, nanti berhenti ASI nggak keluar lagi gitu kan. Itu karena frekuensi ngasih ASI-nya itu jarang. Jadi semakin sering kita mengeluarkan ASI, mengeluarkan air susu dalam payudara kita, maka dia semakin banyak isinya. Jadi kalau bisa lebih dari 8 kali